Halo, di video ini kami akan mereview buku yang berjudul The Cambridge History of Cold War Volume 1, di mana buku ini sebenarnya ada 3 volume, namun kami akan mereview buku volume 1. Di volume 1 ini terdapat 23 bab, penulisnya dari kalangan beberapa kontributor, tentunya dari para sejarawan, namun ada juga bab yang ditulis oleh ilmuwan politik, ekonom, dan juga sosiolog. Buku ini mencakup tentang asal-usul dan tahun-tahun awal Perang Dingin. Juga beragam topik yang mengeksplorasi konteks geopolitik, ideologi, ekonomi, dan sosiopolitik yang membentuk periode awal Perang Dingin gitu. Nah, pada bab pertama sempat disinggung mengenai asal-usul istilah Perang Dingin oleh penulis Inggris yang bernama George Orwell tahun 1945. Kemudian sejarawan juga pertama kali mengambil istilah Perang Dingin pada akhir 1940-an gitu. Intinya pada bab 1 ini membahas mengenai Perang Dingin dan sejarah internasional abad ke-20 oleh Odd Arne Wested. Bab ini memaparkan mengenai konteks Perang Dingin dalam sejarah abad ke-20 yang lebih luas. Bab ini juga mengkaji bagaimana konflik berevolusi dari dinamika geopolitik dan ideologi periode antar perang. Di bab 1 ini juga dibahas mengenai faktor politik, faktor ekonomi, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ada juga faktor budaya. Di mana faktor politik ini tentu saja karena Perang Dingin ini disebabkan karena perbedaan ideologi antara dua negara adidaya, Uni Soviet komunis, sedangkan Amerika Serikat itu kapitalis gitu. Kemudian dari segi ekonominya, karena Amerika Serikat tentu saja karena kapitalis, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan adanya Perang Dingin ini, di buku ini disebutkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu jadi meningkat gitu, disebutkan seperti itu. Kemudian pendidikan juga semakin banyak gitu. Semakin banyak sekolah, universitas itu jadi semakin banyak. Kemudian pada bab 2 dibahas mengenai ideologi dan asal-usul Perang Dingin yang ditulis oleh David C. Engerman. Nah, Engerman ini mengeksplorasi akar ideologi Perang Dingin dengan fokus pada pengaruh Marxisme, Leninisme, dan demokrasi liberal, dan bagaimana ideologi-ideologi ini berbenturan dan membentuk kebijakan AS dan Uni Soviet. Perbedaan ideologi di antara kedua negara adidaya ini, masing-masing pihak percaya bahwa sejarah itu sendiri ada di pihak mereka gitu. Tetapi pada saat yang sama menunjukkan ketidaksabaran tertentu dengan cara kerja sejarah. Tidak ada pihak yang mau berdiri di samping dan membiarkan sejarah mengambil jalannya. Dan demikian kedua negara menyamakan pertumbuhan kekuatan mereka sendiri dengan kemajuan sejarah. Nah, di bab 3 ini membahas mengenai ekonomi dan Perang Dingin di pertengahan abad ke-20. Bab 3 ini ditulis oleh Charles S. Mayer. Bab ini mendalami aspek ekonomi Perang Dingin, menganalisis bagaimana perekonomian global dipengaruhi oleh dinamika Perang Dingin, termasuk dampak kebijakan ekonomi terhadap hubungan internasional. Kemudian di bab 4 adanya kemunculan strategi besar Amerika pada tahun 1945 sampai 1952. Bab 4 ini ditulis oleh Melvin P. Leffler. Nah, Leffler ini membahas perkembangan strategi besar AS pasca Perang Dunia II, merinci bagaimana AS berupaya membendung pengaruh Soviet melalui cara-cara ekonomi, militer, dan juga diplomatik. Gitu. Kemudian dalam bab 5, ini membahas mengenai Uni Soviet dan dunia pada tahun 1944 sampai 1953. Bab 5 ini ditulis oleh Vladimir O. Pechotnov. Pechotnov memberikan analisis
kebijakan luar negeri Soviet pada tahun-tahun awal Perang Dingin, mengkaji strategi Stalin dan interaksi Uni Soviet dengan Eropa Timur dan dunia yang lebih luas. Kemudian membahas mengenai Inggris dan juga Perang Dingin pada tahun 1945 sampai 1955. Bab ini berfokus pada peran Inggris dalam Perang Dingin, menyoroti bagaimana Inggris menavigasi pengaruh globalnya yang mulai berkurang, sembari menyelaraskan dengan kebijakan AS dan menghadapi tantangan ekonominya sendiri. Selanjutnya, di bab 7, dalam buku ini membahas mengenai pembagian Jerman gitu pada tahun 1945 sampai 1949. Isinya itu mengenai meliput pembagian Jerman, isu sentral di awal Perang Dingin. Bab ini merinci faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang menyebabkan berdirinya Jerman Timur dan Barat. Nah, intinya di bab-bab awal ini 1-7 bahas mengenai asal-usul terjadinya Perang Dingin dan kenapa penyebab adanya Perang Dingin ini. Di mana Perang Dingin ini dikarenakan ideologi yang berbeda antara Uni Soviet yang memiliki paham komunis dan juga Amerika Serikat yang memiliki paham kapitalis. Gitu. Bab-bab ini secara kolektif memberikan pemahaman menyeluruh tentang periode awal Perang Dingin, kemudian menyoroti interaksi antara ideologi, ekonomi, dan geopolitik yang menentukan era tersebut. Nah, bab 8 ini membahas mengenai dampak rencana Marshall atau Marshall Plan yang untuk dalam mengatasi krisis ekonomi pasca Perang Dunia Kedua ini, dan juga dampak politik dan strategi rencana Marshall yang sangat besar seperti rencana pembentukan NATO dan juga pertahanan atau aliansi pertahanan Atlantik gitu. Dan juga untuk bab 10, di bab 10 ini membahas mengenai proses Sovietisasi atau masalah Soviet setelah di Eropa Timur setelah Perang Dunia Kedua. Nah, di mana setelah kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman, Soviet ingin mendirikan rejim boneka atau demokrasi rakyat di negara-negara Eropa Timur yang didudukinya gitu. Nah untuk bab ke-10. Nah, di bab ke-10 ini membahas mengenai peranan penting kawasan Balkan dalam tahun-tahun awal Perang Dingin gitu, di tahun 1945 sampai 1966. Di mana ada beberapa poin seperti ada pecahnya perang saudara Yunani gitu, dan juga adanya Stalin yang berusaha membangun blok Soviet, yang mana dan selanjutnya ada perpecahan Yugoslavia Soviet pada tahun 1948. Terus setelahnya adanya normalisasi hubungan Yugoslavia dan Uni Soviet juga gitu, dibahas di sana, dan juga yang lain-lain gitu. Nah, untuk bab 11, di bab 11 ini membahas dua peristiwa penting gitu, di mana peristiwa ini mengubah tatanan internasional di Asia Timur gitu, di mana setelah pasca Perang Dunia Kedua gitu. Nah, ini yaitu seperti kelahirannya Republik Rakyat Cina atau RRC pada 1 Oktober gitu, dan juga keterlibatan RRC dalam Perang Korea yang melawan Amerika Serikat pada tahun 1950 sampai 1953 gitu. Nah, di sana membahas mengenai itu, dan juga keputusan Cina dalam untuk bergabung gitu dalam Perang Korea ini, dan mengenai Perang Korea gitu, mengenai RRC dalam keputusan untuk ikut serta dalam Perang Korea gitu. Nah, untuk bab ke-12, bab ke-12 ini membahas mengenai hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang dalam konteks Perang Dingin gitu, dari tahun 1945-an sampai 1960-an. Dan juga mengenai perjanjian-perjanjian perdamaian di San Francisco gitu, dan juga adanya dalam upaya pengikatan Jepang ke blok non komunis gitu. Nah, di sana dijelaskan mengenai itu. Dan untuk bab ke-13, di bab ke-13 ini membahas mengenai
perang Korea secara detail gitu kan. Tadi bab 11 juga menceritakan, tapi itu menceritakan dari nggak sedetail itu. Nah, untuk bab ke-13 ini menceritakan secara detail perang Korea mulai dari asal usul atau awal mula gitu, dan juga dampak dari konteks perang dingin itu gitu. Nah, dijelaskan secara keseluruhan perang itu gitu. Nah, untuk bab ke-14, bab ke-14 ini membahas kebijakan dari keamanan nasional Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Dwight D. Eisenhower gitu, dan juga John F. Kennedy dalam perang dingin gitu. Seperti salah satunya itu seperti strategi New Look gitu. Nah, Eisenhower ini berfokus gitu pada penghematan anggaran pertahanan. Nah, di sana membahas mengenai itu. Pada bab ke-15 ini membahas mengenai bagaimana kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Soviet pada periode setelah kematian Stalin tahun 1953 hingga krisis rudal di Kuba tahun 1962. Nah, pada periode ini sangat ditentukan oleh pergulatan ideologi dan adanya kerentanan sistem Soviet, di mana ada aksi inklusif yang dilakukan Khrushchev yang membawa dunia ke ambang perang. Selanjutnya review dari bab 16 sampai bab terakhir, saya akan menjelaskannya dalam 5 poin penting. Yang pertama, di tengah gejolak pasca Stalin, kepemimpinan Nikita Khrushchev menandai periode inovasi dan krisis yang mendefinisikan masa Soviet. Dengan keberaniannya merombak kebijakan internal dan eksternal, Khrushchev memimpin Uni Soviet melalui beberapa momen krusial dalam sejarah modern, dari krisis Kuba yang menegangkan, hingga perpecahan antara Jerman Timur dan Barat, serta konflik Korea yang melibatkan tokoh besar yaitu Mao Zedong, dan pemberontakan yang terjadi di Polandia dan Hungaria. Khrushchev dihadapkan pada tantangan yang menguji kemampuannya sebagai pemimpin. Namun tidak hanya terkenal oleh krisisnya, Khrushchev juga memiliki inovasi yang mencatat untuk mengguncangkan dunia. Langkah mengejutkan Soviet dalam meluncurkan Sputnik, satelit pertama di dunia, menjadi tonggak awal penting dalam perlombaan luar angkasa. Selain itu juga kebijakan-kebijakan yang diambilnya mencegah perang nuklir. Baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat menyadari betapa besarnya dampak buruk dari bom nuklir ini untuk umat manusia dan planet. Poin kedua yaitu perang dingin tetap dingin karena adanya bom nuklir. Meskipun hubungan antara blok barat dan blok timur terus menghangat dan membeku, perang dingin tetap dingin di tengah ancaman bom nuklir yang menggantung di dunia. Kehadiran ini senjata nuklir menjadi jaminan keseimbangan kekuatan, mencegah konflik langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, namun juga menciptakan ketegangan yang berkelanjutan. Poin ketiga, kebudayaan perang dingin memancarkan cahaya dari kedua belahan dunia. Dengan Amerika Serikat yang memimpin perfilman Hollywood yang memukau dan musik pop yang memikat hati, gelombang budaya ini meresap ke berbagai belahan dunia, membentuk citra dan gaya hidup baru dengan menginspirasi generasi-generasi setelahnya. 4. Era pasca kolonialisasi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin ditandai dengan merdekanya banyak negara dari cengkraman kolonial. Proses pembebasan ini meski penuh dengan tantangan maupun konflik, mengakhiri dominasi kekuatan asing antara wilayah-wilayah tersebut, memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk menentukan nasib dari negaranya sendiri dan membuka bab baru dalam sejarah global. Contohnya adalah gerakan non-blok yang diusung oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan Presiden Indonesia Soekarno. Poin kelima, perjuangan kekuatan utama Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk mengendalikan sumber daya penting seperti uranium dan minyak di Timur Tengah, di mana uranium dan minyak ini diperlukan untuk membuat senjata bom nuklir. Dalam kurun waktu tertentu, keduanya menghabiskan jumlah besar minyak untuk berbagai keperluan, menegaskan peran penting sumber daya ini dalam menentukan kekuatan dan pengaruh suatu negara dalam komunitas internasional.